Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perlukah mengeluarkan narapidana dalam situasi pandemi COVID-19? Tentu saja perlu. Menurut Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli, dasar memberikan asimilasi dan integrasi pada puluhan ribu warga binaan adalah karena alasan kemanusiaan terhadap penghuni lapas rutan yang over kapasitas di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi virus corona, penjara jadi tempat yang beresiko. Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak alias social distancing mustahil untuk diterapkan. PBB telah mendesak pemerintah untuk membebaskan narapidana berisiko rendah, membebaskan mereka yang paling rentan, yaitu mereka yang berusia lanjut dan yang sakit. Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret lalu. Apa itu asimilasi dan integrasi? Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020, dijelaskan sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Adapun syarat untuk mendapatkan asimilasi, yakni berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan di lapas rutan dengan baik, dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Muncul pertanyaan, risiko kesehatan apa yang mungkin timbul apabila tidak segera melakukan pembebasan narapidana melalui program asimilasi di tengah wabah COVID-19? Jika penularan terjadi di dalam satu fasilitas atau suatu fasilitas, maka siklus penularan tidak akan berhenti di situ saja. Ancaman penularan juga akan mengintai petugas, keluarga petugas, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas. Ingat ya, menjaga kesehatan lapas dan rutan sama dengan menjaga kesehatan publik. Apakah ini adalah upaya mendesak? Ya, bila kita tidak segera bergerak dan penyebaran terlanjur terjadi di lapas rutan, maka risiko yang dihadapi akan lebih besar. Risiko akan muncul dari segi kesehatan maupun keamanan. Risiko keamanan apa yang mungkin muncul? Jika penyebaran sampai terjadi, maka peluang kerusuhan juga lebih besar. Kerusuhan dapat membuat narapidana yang keluar jauh lebih banyak dan tidak terkontrol. Sebaliknya, pembebasan melalui proses asimilasi atau integrasi akan mempermudah pengawasan. Jika narapidana melanggar yang sudah ditetapkan, maka asimilasi atau integrasi dapat dicabut. Mengutip apa yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM, jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke strap sel atau sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana baru. Tidak lebih amankah narapidana berada di dalam lapas rutan? Tidak. Risiko penularan di dalam lapas rutan sangat mungkin terjadi. Mengapa? Pertama, kondisi lapas rutan yang overcrowded. Kedua, kesehatan lingkungan dan penghuni sangat rentan. Ketiga, meskipun kunjungan sudah ditutup, setiap hari petugas keluar masuk fasilitas. Keempat, tidak dapat dikatakan narapidana sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Residivis makin banyak dong. Peluang pengulangan tindak pidana pasti ada, namun hal ini dapat diminimalisir dengan adanya asesmen risiko keamanan dan pengawasan efektif oleh pembimbing kemasyarakatan. Menurut sumber data yang diolah oleh SDP Dirjen Pas per 31 Maret 2020, dari 10,18% narapidana dalam lapas rutan yang melakukan pengulangan tindak pidana pada narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi, hanya 0,07% saja. Sumber data dari Kabar Reskrim Polri per 21 April 2020. Pentingnya pengeluaran narapidana dalam pandemi COVID-19 dikarenakan kondisi lapas rutan di Indonesia mengalami overcrowded 104% dari kapasitas total jumlah penghuni 270.462 dengan total kapasitas 132.335. Data SDP Dirjen Pas per 30 Maret 2020.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah pengeluaran narapidana sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Ada pun negara yang telah mengambil langkah kebijakan tersebut yaitu Iran, Thailand, Turki, Polandia, New Jersey, dan Afghanistan. Di Sumatera Selatan, sebanyak 20 lapas rutan yang tersebar di kota kabupaten telah melakukan pembebasan narapidana dan anak sebanyak 1.823 orang melalui program asimilasi dan integrasi. Sumber dari Kasubag Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Jika Anda melihat dan mengetahui adanya praktik pungli dari petugas kami, silakan laporkan ke alamat ini. Saya Yuliati, penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.